Hai guys, bertemu lagi di FPL Universe. Ini adalah dunia fantasi Premier League. Di channel ini saya akan bahas segala sesuatu tentang fantasi Premier League. Di video kali ini saya akan membahas tentang tim saya, yaitu Blora United, yang telah bertanding di game week yang ketiga kemarin, dan bagaimana tim saya untuk game week yang keempat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga Anda akan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang fantasi Premier League setiap harinya. Langsung saja guys, review di game week yang ketiga. Bagaimana tim Anda? Apakah bagus atau jelek? Ya, sama juga, saya juga hampir jelek. Dari rata-rata 43 poin minggu ketiga, di mana 43 adalah nilai paling rendah minggu ini, saya hanya mendapatkan 46 poin. Dikurangi dari minus pemain yang saya ambil dari satu hit, saya mendapatkan 42, jadi saya masih di bawah rata-rata. Saya hampir sedikit panik, sedikit stres. Di dua game week ini nilai saya sangatlah buruk. Overall ranking saya 2.725. Ini sangat menyedihkan. Hampir saya mau pensiun dari FPL ini. Tapi tetap semangat, masih ada 35 game week ke depan. Saya review game week yang ketiga ini. Yang pertama Ramsdale sendiri bermain di kekalahan melawan Leeds United 1-0. Nilainya untung saja dia melakukan beberapa penyelamatan sehingga nilainya 4 poin. Kemudian Trent Alexander-Arnold kemarin membuat assist, meskipun Liverpool tidak mencatatkan clean sheet, namun poin 7 saya cukup puas, saya terima. Kemudian Doherty, ini sangat kecewa, pemain premium saya Doherty ini di 3 game week ini nilainya sangat buruk. Saya berencana untuk menggantinya, nilai cuma 2 di dalam Spurs seri melawan Newcastle. Kemudian Walker Peters menyelamatkan saya. Timnya mendapatkan clean sheet melawan Burnley, dia mendapatkan 6 poin. Kemudian Taylor sama juga sedikit mengecewakan, kalah, nilai hanya 2 poin. Kemudian kapten saya ini sangat mengecewakan, De Bruyne. Kapten di pertandingan game week yang ketiga ini hanya mendapatkan 2 poin. Ini saya juga untungnya kapten-kapten pilihan lain juga sedang flop. Kemudian Salah mencatatkan assist di kemenangan Liverpool 3-1 lawan Arsenal, nilainya 5 poin. Kemudian Fernandes menyelamatkan minggu saya dengan 1 assist, 1 gol, dan pemain terbaik 3 poin, 12 poin. Ini cukup untuk membantu tim saya meraih nilai di atas rata-rata sedikit. Kemudian Podence secara tidak terduga mengalami cedera, nilainya 0. Ini akibat dari kesalahan saya juga. Saya mentransfer Podence di awal-awal minggu, seharusnya di akhir-akhir mendekati di mulainya game week ketiga baru saya tahu tentang Podence akan cedera. Ini kesalahan early transfer di minggu awal. Ini harusnya tidak saya lakukan. Namun saya mendengar bahwa Podence sudah mulai aktif berlatih, sudah mulai sembuh. Kemudian Mitrovic dengan nilai 2 poin, dia kalah melawan Aston Villa 3-0. Kemudian Werner ini juga mengecewakan. Di 3 game week awal nilainya begitu-begitu saja. Ini saya membuat saya berpikir ulang untuk menjualnya. Kemudian cadangan saya mati semuanya. Namun untungnya Bissouma sudah bisa bermain di game week yang keempat ini. Itu saja review game week yang ketiga. Kemudian untuk game week yang keempat, saya sekali lagi mengambil hit. Saya melihat bahwa tim saya banyak yang harus saya benahi. Dari sektor goalkeeper saya sedikit kecewa, namun saya tidak akan menggantinya sekarang. Saya menginginkan Emiliano Martinez, namun sepertinya saya akan gunakan nanti apabila saya menggunakan wildcard saya. Kemudian Alexander-Arnold masih saya pertahankan. Kemudian Doherty saya sudah cukup
bersabar dengan Doherty, saya akan ganti dengan back premium lainnya. Saya memilih Timothy Castagne dari Leicester. Saya melihat di kemenangan Leicester melawan City kemarin, saya melihat Castagne ini sering sekali merangsek ke depan. Di game week yang kedua juga saya melihat dia mencatatkan beberapa assist. Jadi ini adalah kriteria back premium yang saya harapkan. Saya tidak hanya mengharapkan clean sheet dari dia, namun saya juga mengharapkan nilai dari serangan dia, baik itu clean sheet, baik itu assist maupun gol. Dia sudah membuktikan di game week pertama dia mencetak gol, kemudian game week selanjutnya dia mencetak assist. Timothy Castagne adalah back premium kedua saya menggantikan Matt Doherty. Saya jual, saya masih untung 0,4 poin. Kemudian Walker Peters masih saya pertahankan, Taylor masih saya pertahankan, Ferguson ini juga saya filler saja harga 4. Kemudian saya mengincar Lamptey, tapi nanti melihat situasinya Lamptey kemungkinan akan saya gantikan di slotnya Walker Peters, atau nanti saya mau lihat dulu penampilan Burnley. Kemudian De Bruyne, Salah, Fernandes ini masih saya pikirkan sebagai season keeper, tidak akan saya ganti kecuali di 3 pemain ini ada sesuatu yang tidak stabil atau saya menginginkan upgrade di tempat yang lain. Mungkin saya akan jual salah satunya, mungkinan Fernandes ini apabila hujan penalti tidak didapatkan oleh United, saya akan mendowngradekan Fernandes mungkin ke James Rodriguez, atau mungkin ke gelandang City, atau mungkin ke Harvey Barnes. Melihat saya mau mengupgrade salah satu striker saya yang harga 4,5. Saya menginginkan formasi 3-4-3 di kemudian, namun tidak akan saya lakukan sekarang. Podence, saya mendengar bahwa dia sudah mulai aktif berlatih, sudah bisa bermain. Kemudian saya yakin juga Wolves akan mencari kemenangan setelah kekalahan 4-0 kemarin. Kemudian Bissouma setelah red card kemarin juga sudah bisa bermain. Jadi saya mempunyai cadangan yang aktif. Kemudian Mitrovic harga 6, saya tergiur untuk beli Bamford. Namun saya melihat fixturnya Fulham cukup menjanjikan. Mungkin ada putih dan merah di 2 game week selanjutnya, namun setelah itu hijau ada 3 atau 4. Jadi saya masih pertahankan kecuali nanti mungkin ada perubahan di tengah jalan, karena saya ingin menggantinya dengan Bamford, tapi Bamford fixturnya sedang tidak bagus, jadi saya tahan dulu. Werner, saya sudah cukup bersabar dengan dia. Saya melihat kemarin di permainan City, Werner bermain lebih melebar, sedangkan Abraham menjadi center striker. Abraham sendiri mencetakkan gol di 2 game week ini. Jadi Werner bermain melebar. Mungkin saya akan memberikan Werner apabila Ziyech sudah sembuh, Pulisic sudah sembuh. Mungkin saya akan memikirkan kembali akan menggunakan Werner. Werner ini saya melihat tidak ada aliran bola yang lancar mengalir ke dia. Jadi untuk saat ini karena Ziyech dan Pulisic masih cedera dan dia bermain lebih melebar, sedangkan Abraham diplot sebagai center striker, maka untuk sementara saya gantikan, saya pecat, saya membeli Jamie Vardy. Saya melihat talisman dari Leicester ini adalah penentu permainan Leicester. Meskipun dia bermain tidak cukup bagus, namun dia mendapatkan cukup banyak penalti. Gaya permainan Leicester yang menyerang sering membuat lawan melanggarnya, sehingga potensi penalti didapatkan dari Vardy. Vardy juga tipe striker yang klinikal, mempunyai penyelesaian bagus di depan gawang. Dia adalah kapten dari Leicester, jadi saya tidak berpikir panjang. Saya menjadikan Vardy salah satu striker premium saya. Bahkan saya berpikir top scorer musim lalu ini akan saya jadikan season keeper. Nanti saya akan melihat ke depannya. Dengan harga 10 saya yakin dia lebih bagus daripada Kane atau mungkin Martial atau mungkin striker yang lainnya. Kemudian Davies sebagai cadangan masih saya pertahankan. Saya berpikir akan saya upgrade Davies ke mungkin Bamford.
atau mungkin Mitrovic nanti ke, saya berpikir saya menginginkan Dominic Calvert-Lewin yang sekarang harganya sudah naik 0,5 7,5 juta pound sterling. Nanti saya mau melihat dulu fixture dan kesempatan saya untuk game week yang ke depan. Saya tidak ingin mengambil hit terlalu banyak. Bisa kita lihat fixture dari Jamie Vardy dan Timothy Castagne cukup bagus. West Ham United dan Aston Villa di 2 game week ke depan. Itu adalah alasan saya mengambil hit dan membeli mereka berdua menggantikan pemain sebelumnya. Kemudian untuk kapten saya memilih De Bruyne. Mengapa? Karena De Bruyne adalah pemain yang stabil di City. Poin FPL-nya juga stabil. Kemudian dia menghadapi Leeds United yang bermain menyerang. Dan Aguero sedang cedera, otomatis penalti akan berada di De Bruyne. Jadi saya menginginkan De Bruyne kapten saya. Meskipun di game week yang ketiga kemarin mengecewakan, namun saya percaya De Bruyne di game week yang keempat ini akan memberikan nilai yang bagus. Cadangannya adalah Jamie Vardy, tidak bisa dijelaskan lagi, penampilannya cukup bagus, apalagi dia penambil tendangan penalti. Kemudian untuk rencana saya di game week yang kelima, saya akan tunda transfer saya sampai jeda internasional selesai. Di game week yang kelima nanti kita akan istirahat 2 minggu, karena di minggu tersebut ada pertandingan internasional, persahabatan internasional. Di 5 Oktober adalah penutupan dari bursa transfer. Jadi saya yakin akan banyak pemain-pemain baru yang keluar maupun masuk. Ada kemungkinan juga setelah jeda internasional beberapa pemain mengalami cedera, beberapa pemain mengalami fit. Jadi sebagian besar manajer terkadang menggunakan wildcard di game week yang kelima ini. Ini juga saya pikirkan, apakah saya dengan beberapa pertimbangan yang saya pikirkan tadi, saya akan mengambil wildcard atau tidak. Demikian video kali ini. Apabila dirasa bermanfaat, klik tombol subscribe. Nantikan saya di video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Salam FPL.